Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, dalam konteks kita, ketika kita mengambil satu keputusan, apalagi keputusan yang besar dan penting dalam hidup ini, jangan lupa, libatkan Tuhan, bawa di dalam doa, supaya apa yang kita putuskan itu sungguh-sungguh benar. Salam Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih, dimanapun Anda berada. Saya sangat tertarik ketika membaca dan merenungkan bacaan pertama kita hari ini yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 2, ayat 6-15. Ketika Rasul Paulus mengingatkan umat yang telah menerima Kristus supaya tetap bersatu, berakar dalam Kristus, dan tetap teguh di dalam iman kepada Allah. Paulus mengatakan begini, "Hendaklah kalian berakar dalam iman dan membangun di atas Dia. Hendaklah kalian bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kalian. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Hati yang terus melimpah, berbuah di dalam syukur. Nada syukur harus menjadi kekuatan di dalam hidup beriman kita. Kita bersyukur untuk begitu banyak berkat yang Tuhan percayakan dan berikan kepada kita semua. Hati yang bersyukur akan terus menyaksikan banyak mujizat yang Tuhan percayakan kepada kita. Selanjutnya Paulus mengatakan, hati-hatilah. Jangan sampai ada orang yang menawan kalian dengan filsafat kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab seluruh kepenuhan Allah secara jasmania diam dalam Kristus, dan dalam Dia kalian pun memperoleh kepenuhan. Paulus minta kepada kita sekalian supaya mata hati kita dicelikan untuk lebih peka dan hati-hati dengan begitu banyak tawaran dan ajaran dunia saat sekarang yang sepertinya memporak-poranda habis inti keimanan kita, kekatolikan kita. Karena itu, hati-hati untuk menerima dan mendengar sekian banyak angin pengajaran lain yang kadang-kadang tidak menyelamatkan kita. Karena itu Paulus sekali lagi minta kepada kita sekalian supaya tetap bersatu dan berakar di dalam Kristus. Selanjutnya di dalam Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Yesus berdoa semalam-malaman mohon petunjuk Allah sebelum Dia memanggil dan memilih para rasul. Mereka akan mengambil bagian dalam karya pewartaan Yesus ke seluruh dunia. Yesus sungguh menyadari betapa penting peran para rasul. Karena itu, Yesus berdoa, minta petunjuk Allah Bapanya, supaya
Dia boleh memilih dan menentukan serta pada akhirnya mengutus para rasul ini pergi ke tengah dunia mewartakan Injil, kabar gembira, warta keselamatan. Yesus sekali lagi dengan cara yang intens bicara, berdoa kepada Allah Bapanya untuk misi besar ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, dalam konteks kita, ketika kita mengambil satu keputusan, apalagi keputusan yang besar dan penting dalam hidup ini, jangan lupa, libatkan Tuhan, bawa di dalam doa, supaya apa yang kita putuskan itu sungguh-sungguh benar. Jangan kita mengambil keputusan, apalagi keputusan yang penting dalam hidup, tanpa melibatkan Tuhan. Kalau Yesus berdoa sebelum mengambil keputusan, kita pun berbuat yang sama. Berdoalah sebelum memutuskan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian.